Diri kita itu unik ya. Kadang merasa senang, lalu beberapa saat kemudian merasa sedih. Itulah irama kehidupan. Kadang kita mudah untuk mengurai apa yang kita rasakan. Lalu tidak jarang juga kita kesulitan untuk mencari tahu apa akar masalahnya. Hai, kami mentalhealing.id, kami siap membantumu dalam meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri karena kesehatan mentalmu adalah prioritas kami. Dalam kehidupan yang penuh dengan kesulitan, tantangan, dan rintangan, seringkali diwarnai perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan, seperti kecewa, sedih, kesal, marah, dan lain sebagainya. Banyak orang mengaku sering mengalami perasaan negatif tersebut. Hal itu wajar, namun ada beberapa orang yang merasa terganggu dan merasa sulit untuk terlepas dari perasaan tersebut, yang pada akhirnya menjadi permasalahan bagi mereka yang tidak mampu melewatinya dengan cara yang adaptif. Salah satu cara untuk mengurai asal-muasal perasaan negatif adalah dengan mengidentifikasi pikiran yang mendasarinya. Hal ini merujuk pada salah satu teori konseling, yakni konseling rasional emotif behavioral yang dikemukakan oleh Albert Ellis. Ellis menggunakan konsep A, B, dan C, yakni activating events, beliefs, dan consequence. Yuk, kenali lebih jauh apa arti dari konsep A, B, dan C tersebut. A adalah activating events, yang artinya kejadian nyata yang dialami oleh individu. Lalu B adalah beliefs atau keyakinan dan pikiran individu terhadap kejadian yang dialaminya. Dan C adalah consequence, yang di dalamnya meliputi perasaan dan pikiran individu. Ellis berpendapat bahwa pikiran individu adalah yang memengaruhi perasaan dan bukan sama sekali karena kejadian yang menimpanya. Sederhananya, pikiran kitalah yang sepenuhnya mengendalikan atas apa yang kita rasakan dan kita perbuat. Hal ini juga yang akhirnya bisa menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang mengalami kejadian mirip, namun perasaan dan sikap masing-masing orang berbeda. Dalam konsep tersebut, ada dua pikiran yang mengendalikan manusia, yakni pikiran rasional dan irasional. Pikiran rasional adalah pikiran yang sehat, produktif, dan adaptif. Sementara pikiran irasional adalah keyakinan yang kaku dan menuntut, yang mana keyakinan tersebut menghalangi individu untuk mencapai tujuannya. Dari penjelasan tersebut, akhirnya kita mengetahui bahwa pikiran irasional yang menyebabkan perasaan negatif dalam diri manusia. Nah, mungkin sebagian besar individu kesulitan ya untuk mengenali apakah dirinya memiliki pikiran irasional atau tidak. Maka dari itu, yuk kenali dulu macam-macam pikiran irasional. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Yang pertama ada demandedness atau tuntutan, yang artinya ada patokan harus dalam setiap tindakan individu yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Ciri dari keyakinan ini adalah kata harus dan wajib. Contoh, saya harus dicintai oleh semua orang. Yang kedua ada awfulizing atau mendramatisir. Berarti keyakinan individu yang melebih-lebihkan situasi yang sedang dihadapinya.
Ciri dari keyakinan ini adalah kata-kata paling jelek, paling lemah, paling bodoh, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saya adalah orang paling buruk apabila saya kalah dari teman saya. Yang ketiga adalah frustration tolerance atau rendah toleransi frustrasi. Artinya, keyakinan individu yang menyatakan bahwa dirinya begitu istimewa sehingga setiap kondisinya harus menyenangkan. Sebagai contoh, saya tidak akan pernah bisa tenang sebelum saya dipastikan diterima pada perusahaan X. Yang terakhir ada depreciation beliefs atau overgeneralisasi, yang artinya keyakinan individu yang merangkum secara umum setiap kejadian yang menimpanya. Ciri dari keyakinan ini adalah semua untuk orang lain dan hanya untuk diri sendiri. Sebagai contoh, semua rekan kerja memang benci pada saya. Makanya, saya sering dijelek-jelekan. Dari penjelasan tersebut, setelah mengetahui jenis dari pikiran irasional, yuk sama-sama ketahui cara untuk mencari tahu pikiran irasional kita pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kenali dulu perasaan. Caranya bisa dengan mendata perasaan yang kamu rasakan pada jangka waktu tertentu. Semisal 2 jam terakhir atau 6 jam terakhir. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi pada kejadian apa perasaan tersebut muncul. Yang ketiga, data satu persatu pikiran irasional yang ada pada kejadian yang dialami. Sebagai contoh, tanyakan pada diri sendiri, apa yang kamu katakan pada dirimu mengenai ujian semester yang membuat kamu cemas. Berbagai pikiran irasional sangatlah mengganggu apabila tidak diatasi. Lalu bagaimana caranya ya? Caranya adalah dengan self-disputing atau mendebat dan menantang pikiran irasional kita sendiri. Ada 3 cara sederhana dalam self-disputing. Mari pelajari bersama. Yang pertama, bukti. Tanyakan pada diri sendiri, apa bukti dari kita berpemikiran sedemikian rupa? Yang kedua, logis. Tanyakan pada diri sendiri, apa logika dari pemikiran tersebut? Yang ketiga, ada manfaat. Tanyakan pada diri sendiri, apa manfaatnya jika kita berpemikiran seperti itu? Sebagai contoh, Rudy. Rudy seorang mahasiswa yang menuntut dirinya sendiri untuk selalu mendapat A di semua mata kuliah. Lalu, ia merasa cemas dan terganggu selama kuliah. Kemudian, ia melakukan self-disputing. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tabel berikut. Yang pertama, bukti. Rudy menggunakan kata kunci, apa buktinya, dan coba buktikan. Sebagai contoh, apa buktinya kalau saya harus sempurna di semua mata kuliah? Yang kedua, logis. Kata kuncinya adalah wajarkah, logiskah, dan masuk akalkah? Sebagai contoh, apakah logis bila saya harus sempurna di semua mata kuliah? Yang ketiga, manfaat. Kata kuncinya manfaat, untung, rugi, hal yang didapat, dan apakah terbantu. Sebagai contoh, apakah manfaat dari pemikiran seperti itu? Mungkin dari kalian ada yang bingung. Berarti tidak boleh punya target, tidak boleh punya mimpi, atau bagaimana? Eits, tentu saja boleh. Yang menjadi patokan dari rasional atau irasionalnya pikiran dan perlu tidaknya untuk melakukan self-disputing adalah seberapa mengganggu pikiran tersebut bagi masing-masing individu.
Memang tidak mudah untuk mencari tahu pikiran irasional dalam diri. Namun, bukan berarti hal tersebut tidak bisa dilakukan. Yuk, kita coba untuk mengenali diri dan pikiran kita. Dengan harapan, kita semua dapat bertumbuh menjadi manusia yang bahagia setiap harinya. Terima kasih ya sudah menonton. Pastikan menyalakan lonceng agar tidak ketinggalan di tips selanjutnya. Video kami ada setiap Rabu dan Minggu. Sampai jumpa di video selanjutnya.